Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di episode kali ini sedikit berbeda karena kita melakukan produksi melalui platform Zoom karena narasumber kita berada jauh di benua Eropa. Nah, Sobat Muda Mendunia, penasaran nggak sih gimana rasanya menjadi seorang mahasiswa Indonesia di benua Eropa yang mana kita itu minoritas di sana. Kemudian juga gimana sih rasanya dapat beasiswa yang cukup bergengsi bahkan bisa sampai berhasil kuliah di 3 universitas. Sudah terhubung bersama dengan kita di sini Kak Aisyah Mumari Song Batumis. Halo, Assalamualaikum semuanya, sahabat muda mendunia. Boleh dong Kak diperkenalkan dulu dirinya? Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih atas undangannya. Super excited bisa connect lagi dengan teman-teman UMY. Saya Aisyah Mumari Song Batumis, dipanggil Aisyah, kadang dipanggil AMS, singkatan nama saya AMS. Saya angkatan 2013 pendidikan bahasa Inggris UMY dan lulus tahun 2017. Saya dapat beasiswa ini di Amsterdam awalnya, tapi memang pusatnya di Poland. Tahun 2018, setahun setelah lulus, alhamdulillah. Dan sedikit unik ceritanya karena jurusannya tidak inline dengan bahasa Inggris. Saya belajar HI di sini, S2-nya. Tapi nanti kita akan bicara itu lebih dalam. Saya ingin memperkenalkan diri dari segi yang cukup peculiar, yang agak unik. Satu hal yang saya suka tentang diri saya adalah my sense of humor. Humor saya suka sekali nge-joke tentang diri saya sendiri dan saya suka buat bercandaan di mana candaan ini membuat orang mikir. Ini candaannya apa sih? Ini maksudnya apa ya? Semakin mereka nggak paham, semakin lebih lucu, which is weird, but I enjoyed it. Ya, itu sih. Saya suka memperkenalkan diri secara personal, on personal level, karena it makes difference, you know. Oke. Nah, Kak Aisyah boleh dong langsung aja di-share gimana sih cerita awalnya, cerita perjuangan kakak hingga akhirnya bisa menjadi seorang awardee beasiswa yang sangat bergengsi ini, bisa sekarang ini berada di Eropa. Kalau nggak salah beasiswanya Erasmus Plus Internship ya Kak ya? Yes. Boleh dong Kak di-share ceritanya? Oke, perjalanannya full of ups and downs, cukup seperti roller coaster sebenarnya, karena tapi bisa saya bilang cukup sistematis juga, karena saat saya semester 6, semester akhir di UMY itu, saya memang sudah buat target, saya pengen banget S2 langsung kayak gitu. Saya pengen S2 langsung, sehingga sejak sebelum lulus sembari menyusun skripsi, saya sudah buat timeline gitu. Setelah skripsi selesai misalnya, saya pengen persiapkan IELTS saya pengen dicicil setiap berapa minggu ini kemampuan listening yang saya persiapkan, kemampuan speaking, kemampuan reading, dan seterusnya. Memang setelah skripsi itu, fokus saya setahun penuh memang belajar mempersiapkan bahasa, juga berkas-berkas administrasi itu loh. Makanya alhamdulillahnya bisa 2018 itu langsung dapat beasiswa. Walaupun setelah ditolak oleh 5 beasiswa bergengsi lainnya, but it's worth it. Karena memberikan pelajaran, oh di sini kurangnya, di sini yang harus diimprove, seperti itu. Dan saat itu juga ya, selain memperjuangkan beasiswa ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang saya terima, tidak hanya dalam bentuk akademik, tetapi juga dalam bentuk how to say this, climate
natural disasters and something like that. Karena saya saat itu di Sumbawa, kampung halaman saya di Sumbawa Barat. Dan kalian pernah dengar kan teman-teman 2018 gempa besar di NTB itu? Yang it was literally unstoppable. Karena sebulan lebih itu gempa selalu terjadi. Sebulan, bayangin, sebulan you're shaking. Dan gimana bisa fokus dengan semua ini. Dan saat itu juga banjir. Pokoknya banyak sekali yang mengganggu konsentrasi saya saat itu. Yes, dan ya, tapi bagaimanapun tetap saat itu saya komunikasi dengan dosen-dosen di PBI untuk membantu saya memberikan feedback ke motivation letter saya, terus membantu saya mendapatkan reference letter dan lain sebagainya. Itu sih pengalaman perjuangannya. Tapi memang saya sudah set, saya pengen nih lulus 2017 ini besok, bukan besoknya, langsung lanjut S2 kayak gitu. Berarti emang untuk mengambil studi lanjut di luar negeri itu udah jadi cita-cita dari lama ya, Kak, ya? Iya, benar, karena saya terinspirasi dari senior-senior saya di PBI. Ada Mas Al, beliau terima beasiswa ini Fulbright, bukan beasiswa studi S2 tapi student exchange yang 1 semester itu. Terus terinspirasi dengan Mas Abbas, beliau ini pernah bertemu dengan Presiden Obama. Dan terinspirasi dengan Mas Zali, beliau juga awardee beasiswa Erasmus Mundus saat itu. Jadi orang-orang ini sih yang menginspirasi saya, dan kenapa enggak, mumpung masih muda, kenapa kita tidak mendunia kayak gitu. Oke, seperti slogan UM-nya ya, Kak, muda mendunia. Exactly. Nah, terus Kak, mengapa akhirnya memilih Erasmus? Atau mungkin Kakak dipilih oleh Erasmus? Oke, so seperti yang saya bilang tadi, ada 5 beasiswa yang menolak, dan beasiswa Erasmus ini adalah beasiswa ke-6, dan ada juga yang ke-7 G2G. Nah, tapi kenapa Erasmus? Karena dia pindah-pindah negara. Pindah-pindah negara ini bukan iya pastilah semua orang pengen keliling dunia. Hanya saja saat itu tujuan saya selain memperluas cakrawala, bertemu dan menjejakkan kaki di tempat yang berbeda, saya ingin diberikan kesempatan untuk tidak hanya mendapatkan theoretical knowledge, tapi juga practical knowledge. Seperti yang saya bilang di awal pas perkenalan tadi, saya nggak inline loh jurusannya di sini. Saya belajar HI loh, yang awalnya saya bahasa Inggris, tapi saya malah dapat jurusan HI, dan itu spesialisasi di International Security, Migration, and Terrorism. Ini spesialisasi saya. Jadi di Erasmus ini benar-benar dibekali kita dengan practical knowledge. Makanya kenapa saya prefer untuk disebut Erasmus Plus Internship, itu karena dominannya kegiatan saya itu practical knowledge. Semuanya saya waktu itu memang studi saya di Poland, terus di Jerman sama di Estonia. Ini yang tempat theoretical knowledge-nya saya dapat. Tapi untuk mengembangkan ilmu yang saya dapat ini, saya diberikan kesempatan di Spanyol dan di Belanda tadi itu untuk mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari, karena memang saat apply beasiswa ini, saya saat itu sebagai aplikan memang diminta benar-benar untuk, are you really sure you can survive this new major? Karena nggak inline sama bahasa Inggris kayak gitu. Dan saya buktikan dengan motivation letter dan background kegiatan saya selama di PBI, UMY, yang tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga ada kegiatan yang IR related. Jadinya mereka mendukung itu loh, kita difasilitasi dan dibekali di situ agar memang kita harus bisa memenuhi kriteria dan standar jurusan ini kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kenapa Erasmus? Di Erasmus ini tidak ada persetujuan untuk harus balik ke kampung. Nah, Anda bisa setelah lulus Anda bisa
berkarir di sini kalau memang ada kesempatan kayak gitu. Jadinya ya. Nah Kak, aku kan kemarin sempat riset nih, sempat cari-cari tentang Kakak di website PBI, dan aku menemukan fakta kalau Kak Aisyah ini berhasil kuliah di 3 universitas sekaligus melalui beasiswa Erasmus. Nah itu gimana sih Kak rasanya? Karena kan kita aja, mungkin Sobat Muda Mendunia yang kuliah di satu universitas udah nggak kuat deh rasanya, tapi Kak Aisyah berhasil bisa menjalani kuliah di 3 universitas di Eropa lagi Kak. Boleh dong Kak di-share ceritanya? Gimana rasanya? Rasanya uh, satisfying yang pertama dalam hal, oh 6 bulan, sorry, di sini 1 semesternya 4 bulan, bukan 6 bulan. So, 4 bulan di negara yang berbeda, dipindah-pindah, tapi memang belajarnya tetap jurusan yang sama. Gitu. Itu satisfying karena bertemu dengan orang-orang baru, lingkungan baru setiap 4 bulan sekali, you know, Yeah. and lingkungan baru, fasilitas baru, dosen-dosen baru kayak gitu. Dan gimana ya saya gambarkan ya, yang paling saya sukai dari pembelajaran ini, setiap selesai dalam sebulan itu ya, di pengalaman saya, setiap selesai 1 unit pembelajaran, itu kita selalu diminta untuk langsung demonstrasi apa yang kita sudah pelajari. Kayak contohnya yang paling saya ingat di Estonia, di Tartu University itu, saya belajar tentang e-demokrasi. Estonia itu salah satu negara, bukan salah satu negara, tapi negara nomor 1 di dunia yang memang paling bagus teknologi dalam hal demokrasinya, pemilihan umum melalui teknologi maksud saya. Jadinya di situ langsung bersama dengan kementerian di Estonia ini di bidang teknologi, kita belajar di situ. Bagaimana sih pemilihan umum di sana? Selain itu juga di Leibniz Universität di Hanover, Germany, di situ saya langsung diajak, saya bilang diajak ya, karena di sini modelnya setelah pembelajaran theoretical knowledge tadi yang saya bilang itu, ada banyak sekali NGO yang menawarkan seperti itu loh, ayo get involved here, kayak gitu. Dan saya saat itu diajak oleh Amnesty International dan kita fokus di kegiatan climate change strike itu. Dan ini yang paling saya sukai karena sangat balance antara theoretical dan practical knowledge, sehingga kita benar-benar kaya dan tahu bagaimana cara mempraktikkan ilmu. Bukankah itu true essence of knowledge? Yes. Saat kita bisa mempraktikkan ilmu yang kita dapatkan, then that's what I really adore. Terus ada kesulitan nggak Kak yang dihadapi selama sejak tahun 2018 ya? Don't ask. Yes, absolutely. Absolutely. Dan terima kasih saya ucapkan karena sudah menanyakan pertanyaan ini. Soalnya benar Aisyah, banyak dari kita, terutama teman-teman Indonesia, taunya dapat beasiswa ya enaknya aja, bukan nggak enaknya kayak gitu. Sehingga pertanyaan ini sangat penting untuk diketahui, untuk ditanyakan. Yes, saya semester pertama karena masih beradaptasi waktu di Poland, saya fail di satu mata kuliah, sehingga saya harus ulang. Kesulitannya itu ya karena di case saya ini, saya memang tidak inline kan jurusannya, tidak linear dengan S1, jadinya memang harus keep up dengan yang lain, sehingga yes, saya gagal, tapi aduh nggak mau lagi, pokoknya benar-benar serius belajar, dan akhirnya lulus, alhamdulillah. I don't want to remember that horrible moment, so yes. Kesulitan yang lain itu dari segi akademik ya, tapi kalau misalnya dari segi sosial, dan ini mungkin saya bisa langsung kategorikan ke culture shock. Karena nggak gampang sebagai seorang Muslim, terutama di Poland ya dan Estonia yang saya rasakan itu. Kalau di Jerman, di Belanda,
banyak Muslim di sini, so it's not that strange for them. Tapi untuk di Poland dan di Estonia, terutama di Poland, saya culture culture shock-nya banyak sekali, terutama terhadap Muslim. Hmm. Saya di sini challenge yang benar-benar sulit itu mencari akomodasi saat itu, karena banyak dari mereka yang bukan, tidak welcome dengan orang asing, apalagi berjilbab seperti ini. Dan saya pernah waktu itu, mungkin saya ada 3 bulan loh cari akomodasi, ada dipersiapkan oleh beasiswa, hanya saja I prefer to do something on my own gitu loh. Kenapa enggak kayak gitu? Iya, iya, iya. Karena memang diperbolehkan kayak gitu kan. Jadinya saya cobalah cari pengalaman sendiri, gimana sih cari akomodasi sendiri di sini kayak gitu, dan saya coba-coba dan sulit sekali sampai pada akhirnya ketemu satu, itu pun sebelum saya deal dengan landlord-nya, saya diwawancara dulu tahu. Saya Oh, diwawancara ya, saya diwawancara dan salah satu pertanyaannya yang benar-benar menusuk hati saya itu ya, dia bilang kayak gini, "Kamu muslim kan?" "Iya." "Kamu kalau sholat berisik nggak? Karena di sini takutnya mengganggu tetangga." oh my God. Dan saya, "Iya iya, saya sholat, nggak ribut kok." Kayak gitu. Dan ya akhirnya ya saya di sini, dan memang cuman landlady-nya aja sih yang kayak gitu, bukan Hmm. tetangganya mah oke-oke aja setelah saya stay di sini. Itu challenge-nya. Terus yang selain itu apa ya challenge-nya? Mmm, itu sih kalau misalnya culture shock yang kurang mengenakan. Ada juga kok culture shock yang mengenakan. Apa itu Kak Yang contohnya? maksud saya mengenakan itu menginspirasi kita, saya tuh jadi kayak, "Aduh kenapa nggak gini ya di Indonesia?" Gitu loh. Hmm. Misalnya di kampus itu karena disiplin nomor satu ya, disiplin nomor satu, jadinya apapun itu budaya ngantri itu selalu ada. Terutama kita mau ke TU aja tuh ngantri, harus ambil nomor ini, nomor antrian kayak gitu. Dan petition system itu saya suka banget karena semua suara itu matters, like kalian hampir bisa suggest apa saja lewat petisi ini dan selalu didengar. Isn't it amazing? Iya, Kalau kita di Indonesia mungkin melalui ini kali ya, BEM atau iya, melalui OSIS, ya nggak sih? iya, Tapi iya. kalau di sini tuh kita bisa lakuin secara, individu karena memang sudah tersedia di, website kampus. Memang udah integrated sih itu seluruh Eropa, jadi sama semua sistemnya, nggak ada perbedaan mau kampus umum ya sebutannya ya? Apa sih sebutannya di Indonesia? Sorry. Kampus Neg umum atau negeri sama kampus, swasta? yes, sorry, negeri sama swasta, yes. Mau kampus negeri dan swasta, itu sama, semuanya udah integrated di satu sistem sehingga semuanya bisa, Hmm. kita bisa, apa namanya, file, complaint atau apapun itu suggestion lewat situ, kayak gitu. Dan saya benar-benar ngerasain kayak gitu loh. Jadi apa yang saya minta saat itu tuh langsung, "Oh ya, silakan datang ke TU jam kayak gitu loh. Saya benar-benar merasakan jadi, wow, this is so good. Oke. Nah, tadi, berbicara soal culture shock, ada yang mengenakan, ada juga yang agak menusuk di hati, but you survive ya, Kak, ya. Menurut Kakak, skill apa aja sih, Kak, yang dibutuhkan mungkin untuk, bisa survive hidup di negara yang kita itu minoritas dan bahkan menjadi mahasiswa di sana? Skill apa yang dibutuhkan untuk kita dapat bertahan. Kalau Kakak kan udah 2 tahun ya, mungkin Sobat Muda Dunia ada yang ingin mengikuti jejak Kakak. Okay, first thing first, be mentally prepared. Oke. Be mentally prepared, really, karena kebanyakan kita tuh kaget jadinya pas nyampe sini. Eee, Mental Hmm. itu penting banget sih, menurut saya nggak cukup Anda siap secara akademik, nggak cukup nggak Nggak cukup, cukup ya? tapi bagaimana bagaimana Anda bisa deal dengan, difficult situation, unexpected situations, dan, social skill itu pastinya penting, how you balance
your personal belief dengan bagaimana di sini saya jujur ya, ini yang paling saya struggle. Bagaimana saya saat berinteraksi dengan non-Muslim itu how to keep it secular, but at the same time it doesn't necessarily mean I'm not proud of my belief. No, 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 no. It's not about that. Tapi bagaimana biar mereka bisa memahami kepercayaan kita dengan nalar mereka kayak gitu loh. So, this is something that is tricky for me sampai sekarang bahkan. So be mentally prepared. Bagaimana sih be mentally prepared? Yaitu kalau saya sih dengan sering-sering dengar pengalaman orang, bagaimana sih mereka saat di luar negeri, saat mereka menjadi minoritas, saat ada something unprecedented challenge yang mereka temui saat di rantauan kayak gitu. Dan selain itu social skill tadi saya bilang jangan lupa untuk connect dengan orang yang at least kalian punya background yang sama, apakah itu dengan nationality yang sama atau kepercayaan yang sama. I think ini yang membuat kita survive di sini. Saya terutama cari komunitas Muslim di sini di mana saya bisa, terutama di Poland dan Estonia itu sangat-sangat sulit karena saya jarang sekali menemui Muslim di sini, sehingga saya coba cari di mana sih mencari Muslim gitu loh. Ada sih teman-teman Indonesia, cuman kan saya personally lebih suka saat merantau ya udah sama orang luar aja, nggak usah dengan orang Indonesia kayak gitu. Jadinya alhamdulillah saya ketemu dengan satu organisasi memang cukup besar di Eropa, Forum of European Muslim Youth and Students Organization, FEMISO. Jadinya alhamdulillah saya sudah menjadi bagian dari organisasi ini, dan alhamdulillah itu Muslim sama muda mendunia seluruh Eropa berkumpul di satu organisasi ini, sehingga saya walaupun minoritas di let's say di Poland saat itu tetap bisa connect dengan mereka karena selalu ada komunitas Muslim, muda-mudi Muslim di sini di setiap negara di Eropa yang kita bisa pergi untuk berinteraksi, untuk berdiskusi dan bahkan membuat proyek bersama. So that's how I survive here basically, you know. Oke, yang terakhir Kak Aisyah, boleh dong kasih satu closing statement atau kata penyemangat untuk sobat muda mendunia yang mungkin ingin mengikuti jejak Kak Aisyah belajar ke benua Eropa. Ya, sebelum saya kasih closing statement, saya cuma pengen bilang karena banyak orang-orang kita itu bukan orang kita, banyak orang-orang di luar sana yang ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya untuk let's say Instagram feed. You know what I mean? For the sake of content ya, Kak, ya untuk sesuatu yang menurut saya kurang meaningful dalam hal kontribusi kita kepada komunitas di sekitar kita, misalnya kayak gitu. Makanya saya bilang yang paling penting itu your journey inward. Itu I cannot emphasize more. So okay, closing statement. Dunia ini terlalu luas untuk tidak dieksplor, teman-teman. Ya, betul. Sobat muda mendunia, benar, dunia ini terlalu luas untuk kita hanya berdiam saja di rumah. Walaupun pandemik, kalau ada yang biayain, kenapa enggak? Go for it. Karena memang mumpung lagi pandemik, punya banyak waktu di rumah, pakai waktu itu untuk mempersiapkan motivation letter. This is actually a perfect time to do self-reflection. Gue selama ini ngapain sih ya, udah berapa 20 tahun gue ngapain sih, ada nggak ya kontribusi atau kegiatan produktif yang bisa saya jadikan bekal untuk saya melanjutkan beasiswa nanti kayak gitu loh. Dan juga pandemik ini waktu yang tepat untuk reconnect dengan guru-guru kita, dengan dosen-dosen kita, belajar dari mereka bagaimana sih tadi yang saya bilang reference letter itu, minta bantuan mereka, minta saran mereka. Saya kira
karena saya waktu itu sorry ya, saya waktu itu ada salah satu dosen yang saya minta untuk, saya dibantu dituliskan reference letter. Beliau kurang kenal saya, tapi saya minta dosen ini karena satu alasan, saya ambil kelas beliau mungkin ada lebih dari 3 kali. Jadi itu alasan saya bilang sama beliau, "Pak, saya di kelas Bapak tuh ada di kelas ini kelas ini kelas ini kelas ini. Jadi saya kira Bapak sudah tahu kemampuan akademik saya minta tolong Bapak untuk bantu saya, fasilitasi saya dengan, reference letter ini, saya gini." Jadi I think this is the time, pandemik ini untuk kita pikir-pikir lagi, siapa nih orang-orang yang, bisa bantu saya menuliskan sesuatu yang bagus tentang saya, kayak gitu. Ya, itu sih, eee, bukan pesan sih, lebih ke tipsnya. Dan terakhir saya pengen bilang kalau kita sebagai muslim, sobat mendunia, saya selalu coba untuk mengkaitkan apa yang kita lakukan kembali lagi ke agama kita, bahwa di agama kita sendiri saja itu sangat-sangat merekomendasikan hijrah itu, merekomendasikan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tidak hanya asal perjalanan, tetapi meaningful journey. Meaningful journey ini yaitu kita studi, kita datang ke tempat baru untuk mempelajari mindset orang, cakrawala baru, perangai orang, dan apa hal-hal bagus yang kita bisa bawa kembali ke kampung halaman kita untuk diterapkan, kayak gitu loh. So it is not that, bukan hanya tentang, "Wah, gua keluar negeri, gua sekarang di Eropa, gua kayak gini," bukan tentang itu. Tapi apa yang bisa kita dapat dari sana, yang kita bisa bagi dengan orang di rumah kita nanti, kayak gitu, pas kita balik. So think about that, your journey inward, itu buat saya sangat penting. Iya. Semoga teman-teman yang sedang berjuang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang Aisyah tadi bilang, niatnya yang harus dipikirkan lagi dan lagi dan lagi. Ya. Benar sekali. Nah, itu sobat muda mendunia, benar kata Kak Aisyah, dunia itu terlalu luas untuk tidak dijelajahi. Kalau kita ada kesempatan, kenapa tidak diambil? Kalau mungkin ada yang mau membiayai, kenapa tidak diambil juga? Yang penting satu, kalau dari kesimpulan perbincangan aku dan Kak Aisyah, niatnya harus lurus, sobat muda mendunia. Niatnya harus ditanamkan lagi, kita harus lebih mengenal diri kita lagi. Terus juga yang paling penting kita juga harus mempersiapkan mental kita. Kak Aisyah, sayang sekali pertemuan kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Terima kasih sobat muda mendunia sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga apa yang aku perbincangkan dengan Kak Aisyah bisa menjadi sebuah manfaat dan juga motivasi nih buat sobat muda mendunia yang mungkin mau juga mengikuti jejak Kak Aisyah sampai ke benua Eropa. Sampai jumpa di episode UMY Talk selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.